Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu semua. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai acara untuk pengambilan take ya atau perekaman video dalam hal ini untuk tugas untuk tugas demonstrasi kontekstual, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa tidak pernah selesai. Kita mulai ya. Kita mulai untuk hari ini ya. Berarti saya untuk awal berarti sebagai observer, Bu April coach-nya, kemudian Bu Fitri coach gitu ya. Koci. Ya. Ya, kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat selalu ya. Ya, Semoga sehat. Kemudian kelancaran selalu tenang pada diri kita semuanya. Saya mendapat jadwal dari Ibu kalau hari ini proses coaching ya, Bu. Sebelum kita coaching, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita akan diskusikan dulu mengenai rubrik penilaian coachingnya. Kemudian nanti akan saya amati dan saya dinilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa, ya, apakah sudah sesuai dengan alur, dalam hal ini alur Tirta atau belum, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga saya akan mencoba ya, kami akan mencoba mendengarkan jawaban dan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan atau belum. Dan kemudian nanti jangan lupa untuk disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang kemarin kita sudah bahas ya, itu kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Izin Ibu, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada beberapa hal ya atau pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Kira-kira yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Silakan Ibu. Pada kompetensi yang ingin dikembangkan pada kali ini adalah kehadiran penuh, kemudian bagaimana bisa mendengarkan secara aktif, dan bagaimana bisa membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya, Ibu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan di sini adalah kompetensi, yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, dengan mendengarkan secara aktif ya Bu ya, aktif. Kemudian tadi saya dengar juga ada pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan ya. Kemudian yang kedua, dari ketiganya tadi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu di sini kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiganya mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Ini Pak, akan memilih satu atau dua dari tiga kompetensi tersebut. Ya, nampaknya Bu Fitri tadi keluar sebentar ya, mungkin gangguan sinyal. Izin Ibu, pertanyaan ketiga kami sampaikan, kira-kira Bu,
tadi Ibu kan merencanakan bahwa akan memilih salah satu dari 3 kompetensi ya yang tadi yang akan dikembangkan. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu lakukan? Indikator ketercapaiannya adalah apabila coach nanti bisa mampu menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi, kemudian membuat sebuah rencana aksi, dan bisa bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Oke, berarti tadi dari ketiga indikator itu ya diharapkan coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan ya dengan membuat tadi yang Ibu sebutkan rencana aksi dan tanggung jawab untuk melaksanakan. Seperti itu ya Bu April ya? Iya, betul Pak Nur. Oke. Nah, silakan untuk sesi berikutnya untuk dalam hal ini Bu April melaksanakan sebagai coaching, ya melaksanakan coaching, kemudian Bu Fitri sebagai coaching. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi Bu Fitri, apa kabar? Sebentar. Oke, ulang. Oke. Selamat pagi Bu Fitri, apa kabar? Selamat pagi Bu April, kabar baik Bu April. Mohon maaf Bu April, saya mengganggu waktunya. Saya mengundang Bu April hari ini berbicara lewat Jimit Bu. Karena tadi saya mendapat info dari teman-teman kalau Ibu sedang dinas luar. Semoga Ibu tidak keberatan ya Bu. Iya benar Bu Fitri, dari kemarin sampai 3 hari ke depan saya terpaksa harus meninggalkan sekolah karena harus dinas luar. Tapi tidak masalah kita, walaupun dengan Google Meet insya Allah saya siap membantu. Ada apa Bu Fitri? Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan tentang permasalahan di kelas Bu. Boleh Begini, saya tahu? Bu. Ya, begini Bu, saya melihat murid-murid saya saat belajar di kelas itu Bu, kadang-kadang mereka bersemangat Bu, tapi kadang-kadang mereka juga terlihat tidak bersemangat. Kadang-kadang mereka tuh kayak males-malesan Bu, gitu, menunjukkan kalau mereka tuh nggak tertarik gitu sama pembelajaran saya. Oh, jadi yang Bu Fitri lihat itu kondisi anak-anak saat pembelajaran kadang-kadang semangat, tapi terbaca juga terlihat juga oleh Bu Fitri kadang-kadang anak semangat. Begitu ya Bu Fitri ya? Iya Bu, benar sekali itu Bu. Seperti itu kondisinya. Terus dari kita ngobrol-ngobrol hari ini kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Fitri inginkan? Saya sih menginginkan adanya perubahan ya Bu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya ingin anak-anak murid itu saat saya menjelaskan itu jadi tertarik Bu. Pembelajaran juga jadi menyenangkan, seperti itu Bu. Pembelajaran murid-murid bersemangat Bu saat mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu Bu April. Oke, jadi kalau selama ini apakah Bu Fitri sudah melakukan pengamatan? Kapan anak-anak itu belajar dengan semangat? Kapan anak-anak itu mulai tidak bersemangat? Sudah dilakukan pengamatan belum, Bu? Kalau yang saya amati sih Bu, kalau yang saya amati kadang-kadang gini Bu, saya kan kalau ngajarnya itu Bu pakai Canva ya, terus kadang-kadang pakai video, terus kadang-kadang ya pakai buku bacaan. Jadi nggak semua anak Bu yang bersemangat. Jadi pada saat yang video, anak ini aja Bu yang semangat, yang lainnya enggak. Seperti itu Bu April. Nah, pada saat saya pakai Canva presentasi, anak yang seperti ini yang semangat itu Bu. Seperti itu. Wah, padahal sebenarnya Bu Fitri sudah bagus ya, sudah menggunakan berbagai macam media. Ada video, ada gambar-gambar,
Nah, apakah itu dalam satu kali pertemuan itu sama semua atau Bu Fitri bervariasi itu? Iya sih Bu, memang kalau yang saya sudah lakukan itu, misalnya hari ini saya ngajar dengan video, ya video Bu buat semuanya. Nah, besok saya pakai presentasi dengan Canva ataupun dengan PowerPoint, ya sama Bu dengan yang lainnya, Oh, jadi menyebabkan uh, mereka jadi lebih media, tertarik ya. iya, iya, iya. Jadi Bu Fitri itu satu media dalam satu pertemuan dan sama untuk semua murid ya. Begitu bukan Bu Fitri kalau yang saya tangkap? Iya Bu April, bener banget. Iya ya. Iya, kenapa begitu? Iya ya, bener Bu, emang seperti itu Bu April. Oh, jadi mungkin kalau pada saat Bu Fitri menggunakan video, jadinya anak-anak yang tidak tertarik dengan video, mereka akan tidak bersemangat mungkin ya. Saat Bu Fitri menggunakan gambar, anak-anak yang tidak suka gambar, dia tidak akan tertarik, akhirnya bermalas-malasan. Dari itu, dari pengamatan Bu Fitri itu, apa ada rencana yang akan Bu Fitri lakukan, melakukan observasi dulu atau bagaimana mungkin? Kira-kira bagaimana Bu Fitri? Wah, iya bener juga ya Bu April ya. Saya baru kepikiran Bu April, iya ya, kemarin itu kan kalau saya yang menjelaskan dengan video, anak ini ya yang tertarik. Iya ya Bu April, benar Bu April. Nanti rencananya saya akan, kalau saya mengajar, nanti saya akan membawa berbagai macam alat peraga kalau begitu Bu. Berarti saya bisa menggunakan video, saya juga bisa menggunakan gambar, saya juga akan menggunakan diskusi, atau nanti juga saya akan tambahkan kegiatan-kegiatan yang seperti menggunting, atau menempel, atau menyanyi, seperti itu kira-kira ya Bu April ya? Nah, itu Bu Putri udah punya rencana yang bagus sekali tuh, luar biasa. Jadi melakukan observasi dulu, kemudian Bu Putri persiapkan media-medianya. Jadi kalau yang saya pahami, Bu Putri akan merubah kalau yang kemarin video saja. Sekarang Bu Putri akan merubah, ada video, ada gambar, ada menyanyi, gitu ya. Jadi Ya. anak-anak bisa dikelompokkan dari hasil observasi Bu Fitri. Bagus, bagus. Kapan akan dilaksanakan kira-kira Bu Fitri? Oh, berarti secepatnya, Bu. Berarti terlebih dahulu saya akan melaksanakan tes diagnostik dulu berarti, Bu. Karena kan, saya mau meyakinkan diri saya seperti itu. Kalau, oh anak ini ternyata berminat di dalam hal ini. Lalu, saya juga perlu juga, Bu, mengetahui gaya belajar mereka. Kalau memang, gaya belajarnya visual kan saya nggak bisa memaksakan anak untuk belajar secara auditorial ya seperti itu ya Bu. Berarti langkah pertama saya nantinya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu April ya. Berarti sebelum melaksanakannya saya akan melaksanakan tes diagnostik terlebih dahulu, lalu menyiapkan bahan-bahan atau metode pengajaran saya yang bisa memenuhi semua kebutuhan murid-murid saya ya Bu ya. Terus, yang pastinya saya juga akan menyiapkan, bahan-bahan seperti video, lalu, gambar, lalu bahan-bahan yang membuat mereka seperti menempel atau menggunting. Seperti itu kira-kira Bu April yang akan saya laksanakan Bu April? Wah, tepat Iya Bu banget. April. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pas cocok ketika Bu Putri sudah melakukan tes diagnostik terlebih dahulu ya sebagai observasinya. Tapi kira-kira siapa teman-teman yang bisa membantu mensukseskan rencana aksi Bu Fitri itu? Oh iya Bu April, saya punya rencana ini akan saya lakukan 2 hari ke depan Bu April, lusa. Kebetulan kan ada bidang studi IPAS. Nah, saya kan mengamati murid saya seperti itu tuh pada saat pembelajaran IPAS, jadi saya butuh teman saya Mister Agil.
ya. Mister Agil itu kebetulan jago IT-nya, Bu. Jadi nanti pada saat saya mengajar, Mister Agil bisa membantu saya untuk menjalankan infokusnya. Ya, jadi bisa membantu saya untuk menjalankan videonya juga. Seperti itu, Bu April. Ya, kira-kira Oh, seperti itulah Bu April. iya, berarti Bu Vira segera berkoordinasi dengan Mr. Agil tadi ya, supaya rencana yang sudah Bu Fitri susun tidak tertunda-tunda. Pastinya saya juga ingin tahu hasil dari rencana yang sudah Bu Fitri lakukan nanti. Kalau berhasil itu kan sangat luar biasa ya. Berapa waktu kira-kira saya bisa mendapatkan jawaban dari Bu Fitri setelah kegiatan aksinya nanti, Bu? Ya, siap Bu April. Terima kasih. Nanti saya akan koordinasi dengan Mister Agel untuk waktunya. Secepatnya saya langsung WA beliau atau kita bertemu juga boleh. Lalu untuk kabar baiknya Bu April bisa tunggu, berarti selesai saya mengajar Bu April. Berarti 2 hari kemudian atau lusa. Itu pun kalau Bu April tidak keberatan, kalau Bu April memang masih ada dinas luar, kita boleh menjalankan lewat Jimit seperti ini ya Bu ya. Kita berceritanya boleh ya Bu ya. Ya, dengan senang hati. Kalaupun Iya, misalkan nanti saya masih dinas luar, silakan saja Bu Fitri bikin linknya, kemudian telepon saya, kabari kapan kita bertemu. Jadi kita ketemu lagi di meet berikutnya dengan hasil yang sudah saya berharap hasilnya akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. ya. Baik Bu Fitri, tetap semangat ya. Mudah-mudahan rencana aksinya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sehat-sehat selalu. Mohon Iya, izin saya masih dinas luar. Dan saya izin juga untuk live dari Meet ya iya. Bu Fitri ya. Terima kasih Bu April buat solusinya, karena dengan percakapan ini, melalui kegiatan coaching ini, saya merasa terbantu Bu. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih buat waktunya dan penjelasannya ya Bu April. Semoga sehat Iya, selalu Bu April. Sampai jumpa sama-sama Bu lagi. Fitri. Ya, selamat bertugas. Sama-sama Iya. Bu April. Oke. Ya, terima kasih Bu. Izin ya, saya melaksanakan pasca observasi ya. Ya Pak. Tadi yang saya amati, bagaimana Bu untuk proses coachingnya ya, jalan dengan lancar ya. Kira-kira ya terkait tadi apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Pada saat melakukan coaching, indikator 2 dari yang sudah saya targetkan sudah tercapai Pak Har. Yang pertama, coaching sudah bisa menemukan, sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dari rencana aksi yang sudah disusun. Ya, jadi sudah mencapai ya, yang saya tangkap itu sudah mencapai target ya, target indikator yang akan dicapai pada kegiatan coach hari ini. Berikutnya Bu Jin, ada beberapa catatan tadi ya yang akan kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan coaching yang tadi. Yang pertama itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, tadi dari tujuan, kemudian indikator ya, Bu Fitri menemukan permasalahannya di kelas, kemudian ada juga tentang rencana aksi ya, rencana aksi di mana tadi Bu Fitri akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya,
Selain itu juga berkolaborasi dengan teman yang separalel gitu ya kelasnya ya. Kemudian untuk tanggung jawab tadi juga sudah ya, di mana akan dilaksanakan secepat mungkin. Kemudian nanti untuk hasilnya kembali akan dibahas dengan coach gitu ya. Lalu dari coach sendiri pertanyaannya juga Iya, Pak Nur. pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi ya, sudah mengarahkan coach untuk menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya. Terakhir Ibu, izin kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan dengan melaksanakan rencana aksi, berharap coach bisa bertanggung jawab melaksanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan ya Pak. Oh ya, jadi dari sini kompetensi yang ingin dilaksanakan atau dilakukan adalah, atau yang ingin dikembangkan adalah di mana aksi ini bisa secara berkelanjutan dilaksanakan ya, atau dalam hal Betul. ini konsisten seperti itu ya, Bu April ya. Betul Pak Nur. Oke, terima kasih Bu April, Bu Fitri untuk kegiatan coaching hari ini. Salam sehat selalu, sukses selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu April. Sehat-sehat Selamat pagi, semuanya Bu ya, April. Pak Nur dan Bu Fitri. Ya, amin. Sehat-sehat juga Bu April. Iya, baik Bapak Ibu. Saya mendapatkan jadwal dari teman-teman, dari Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini ada proses coaching. Tapi sebelum kita coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu terkait dari penilaian coaching yang akan kita lakukan. Jadi kita akan berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian coachingnya. Nanti akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik ya penilaian coaching seperti apa, sesuai atau tidak dengan alur tirta. Kemudian apakah Bapak Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga saya akan mendengar jawaban dan respon dari coach, apakah sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan atau belum. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu harus melihat kembali prinsip-prinsip coaching kita, diantaranya bagaimana kemitraan, kemudian kita bisa melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan yang akan dilakukan selama proses observasi. Saya ingin bertanya dulu, mungkin nanti yang menjawab yang akan menjadi coach, siapa yang akan menjadi coach nanti, bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Siapa yang menjadi coach? Silahkan dijawab Bapak atau Pak Nur atau Bu Fitri. Mangga. Ya, saya Bu April. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh ya Bu ya, lalu mendengarkan secara aktif, dan yang pastinya saya juga akan belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri Bu April. Baik Bu Fitri. Dari 3 yang tadi disampaikan Bu Fitri, apakah ketiga-tiganya akan dikembangkan atau mungkin akan lebih dispesifikkan kembali? Diambil berapa saja?
Ya saya harapkan bisa ketiganya saya kembangkan, Bu, tapi saya mau fokus di kesadaran penuh agar saya bisa mendengarkan secara seksama apa yang akan disampaikan oleh coach saya, lalu saya juga akan mendengarkan, secara aktif Ibu, dan saya juga akan mencoba untuk memberikan pancingan-pancingan yang memancing coach saya nantinya untuk mengutarakan isi hatinya, ya. Tentang permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Ibu April. Satu lagi Bu Fitri, apa indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching yang akan kita lakukan? Kalau menurut saya coaching ini akan berhasil jika coach saya dalam hal ini Pak Nur Haryanto bisa menemukan sendiri Bu solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu April. Jadi Baik, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya nanti akan ajukan kepada Pak Nur, maka Pak Nur sendiri yang nanti akan menemukan kira-kira solusi apa dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu April. baik, saya kira sudah cukup dari pertanyaan 3 tadi. Mangga silakan Pak Har dan Bu Fitri untuk bisa melakukan kegiatan coaching. Silakan. Ya, Terima terima kasih Bu kasih April. Bu April. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Fitri. Ya, selamat pagi Pak Nur. Apa kabarnya Pak Nur? Baik Bu, Ibu apa kabar? Maaf ganggu waktunya. Saya tadi pas di sekolah itu teman-teman itu mengatakan bahwa Ibu Fitri sedang dinas luar, makanya saya menggunakan Google Meet ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk menggunakan Google Meet ya Bu. Iya Pak Nur, kabar saya baik Pak. Ya benar sekali, memang hari ini dan beberapa hari ke depan saya sedang melaksanakan dinas luar Bapak. Dengan senang hati Pak Nur bisa berbicara, bisa bercerita, bisa jimit bersama Bapak. Kira-kira dalam kesempatan ini ada yang bisa saya bantu Pak Nur? Ada yang ingin Pak Nur ceritakan kepada saya? Iya Bu, izin saya akan menceritakan mengenai permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Iya Pak, silakan. Kira-kira apa itu Pak permasalahannya? Jadi gini Bu, berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas ya Bu ya. Saya Ya. melihat itu sepertinya anak itu pada saat pembelajaran itu ada saatnya mereka itu bosan, tapi terkadang mereka bersemangat. Kadang-kadang terlihat antusias, namun kadang-kadang juga terlihat seperti malas-malasan Bu. Oh, jadi menurut pengamatan Pak Nur, kadang-kadang murid di kelas Pak Nur itu kurang bersemangat ya Pak ya. Iya, yes. Ada yang males-malesan atau mungkin tampak diam kali gitu ya Pak ya. Iya Jadi Bu. eh, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa nih harapan Pak Nur nih? Apa yang Pak Nur inginkan? Ya, Bu, dari pembicaraan ini yang saya harapkan itu adanya perubahan suasana belajar, Bu. Suasana belajar saya di kelas itu diharapkan menyenangkan dengan murid-murid itu bisa untuk lebih bersemangat saat mengikuti pelajaran. Oh, oke. Yang bisa saya simpulkan berarti pada kesempatan ini Pak Nur menginginkan gitu ya Pak, pada kesempatan coaching kali ini Pak Nur menginginkan adanya perubahan dalam suasana belajar, seperti itu ya Pak Nur ya. Biarin mereka yang tadinya nggak semangat bisa jadi bersemangat, seperti itu ya Pak. Kalau saya boleh tahu nih Pak Nur ya, apakah yang sudah Bapak amati murid-murid Bapak itu kira-kira ya Pak, kapan mereka itu bersemangat? Lalu kapan mereka tuh Bapak lihat atau Bapak amati itu tidak bersemangat Pak? Atau kurang bersemangat? Pada saat kapan itu Pak? Ya Bu, dari yang saya amati ya, ketika mereka itu di pembelajaran itu terlihat pada saat saya menggunakan video atau gambar atau berupa PowerPoint itu ada kadang suatu hari mereka itu semangat, tapi terkadang keesokannya itu mereka tidak bersemangat loh.
Oh, jadi menurut pengamatan Pak Nur, satu hari Bapak lihat mereka semangat sekali gitu ya. Iya, Terus pas keesokan harinya, kok nggak semangat gitu ya Pak iya Nur ya? makanya Bu. Jadi Wow, kayak kurang tertarik seperti itu Bu. kurang tertarik gitu ya. Nah, Pak Iya. Nur, kalau boleh saya tahu Pak Nur, apakah Pak Nur menggunakan misalnya, metode yang sama gitu setiap hari? Nah, setiap harinya. Terus untuk murid yang sama nggak Pak? Misalnya tadi kan Pak Nur bilang hari ini pakai video. Iya. Nah, Pak Nur melihat, oh yang pakai video anaknya ini yang bersemangat. Sementara yang lain nggak bersemangat begitu. Nah, apakah video ini hanya video saja yang Bapak putarkan untuk satu kelas, Pak? Sebenarnya sih kalau boleh jujur sih, iya Bu. Jadi di dalam kelas itu saya hanya Iya ya, Pak. menggunakan Nah, satu media untuk satu kelas yang sama. Seperti itu Bu. oh iya. Oh iya iya. Oh berarti kalau misalnya pada saat Bapak menggunakan Canva, berarti satu kelas lah ya Pak yang menggunakan Iya. Canva gitu. Dan Bapak menemukan ya ada juga berarti yang tidak tertarik gitu ya Pak Nur Iya. ya. Iya. Wah, kalau Bapak amati seperti itu, jadi menurut Bapak ya, kan eh, ketertarikan setiap murid itu berarti berbeda-beda ya Pak ya, ya enggak sih Pak? Iya Ya Bu, ada yang betul. tertarik Iya. dengan video gitu ya kalau dari cerita Bapak, ada yang tertarik Mm, dengan Canva seperti itu ya iya. Pak ya. Nah, Iya. kira-kira apa yang Bapak pikirkan setelah Bapak mengetahui, oh iya ya yang Bapak pikirkan? Mungkin yang saya pikirkan Bu, saya akan sedikit merubah metode saya mungkin yang dengan satu media yang sama, mungkin akan saya terapkan beberapa media yang berbeda sesuai dengan minat belajar mereka, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Wow, ya keren banget itu Pak, keren banget ya. Iya, jadi rencananya Bapak, mau, dalam mengajar itu berarti menggunakan ya, bukan hanya Iya, video Bu. saja gitu ya, Pak. Iya, Oh, dengan iya, kata lain, Bapak punya rencana untuk, memenuhi ketertarikan murid itu ya, Pak. Mungkin, iya, sesuai dengan gaya apa gitu ya, Pak, ya, atau dengan iya, minatnya mereka gitu ya, Pak. iya, Kira-kira nih, Pak, ya, eee, untuk untuk mengetahui gitu kan, mengetahui ketertarikan murid tersebut, Pak, langkah apa yang Bapak mau, lakukan gitu? Gimana ya mungkin caranya gitu atau untuk tahu minat mereka ya, Bu ya. Langkah baiknya mungkin saya akan menerapkan tes diagnostik terlebih dahulu, Bu. Jadi untuk oke. mengetahui mereka minat belajar mereka, mungkin saya akan melakukan tes terlebih dahulu, tes diagnostik. Oke oke, ya setelah Bapak mengetahui tes diagnostik tersebut, misalnya mengetahui gaya belajar mereka atau minat mereka, kira-kira langkah apa yang berikutnya akan Bapak ambil seperti itu? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, dengan media yang berbeda yang sesuai dengan minat mereka. Wah, keren banget Pak Arianto, benar-benar keren. Ya, saya setuju Pak ya, dengan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya gitu, harapannya nanti Bapak bisa memenuhi ya bakat, minat, dan kebutuhan mereka, kira-kira seperti itu ya Pak Nur ya. Nah, Ya, kira-kira Pak Nur, kapan ini nih, rencana Bapak ini nih kapan kira-kira Bapak bisa laksanakan seperti itu Pak? untuk rencana saya, karena matematika itu hanya bertemu 2 kali dalam seminggu ya Bu ya, mungkin secepatnya akan saya laksanakan Bu. Bisa kemungkinan itu di pertemuan berikutnya berarti lusa Bu, 2 hari dari sekarang. Lusa, oke lusa ya Pak ya. Kalau menurut Pak Nur, apakah Pak Nur membutuhkan bantuan teman atau ada seseorang yang bisa membantu Pak Nur dalam mewujudkan rencana Bapak tersebut? Mungkin yang akan saya ajak untuk membantu saya dalam hal pembelajaran ini Pak Dimas Bu. Karena menurut saya beliau eh, cukup mumpuni dalam hal IT dan kemungkinan bisa membantu saya dalam menyiapkan
beberapa perangkat atau beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran di kelas, Bu. Oke, saya senang sekali Pak mendengar rencana Bapak. Ya, saya juga berdoa ya Pak ya, biar rencana yang Bapak sudah pikirkan saat ini Bapak dapat terapkan, Bapak dapat laksanakan, berarti 2 hari ke depan ya Pak ya, lusa ya Pak ya. Iya, Iya, saya betul, Bu. tunggu kabar baiknya Pak Nur. Ya, nanti setelah 2 hari tolong saya diingatkan saja untuk bisa mengadakan pembicaraan berikutnya karena saya sudah tidak sabar untuk menunggu rencana Bapak yang berikutnya terlaksana seperti itu. Iya, Bu, insya Allah setelah saya terapkan, kemungkinan besoknya atau 2 hari kemudian saya akan berikan hasil dari pembelajaran saya kepada Ibu. Akan saya ceritakan. Seperti itu. Iya, oke Pak Nur, apakah masih ada lagi Pak Nur yang ingin Bapak ceritakan ataukah sudah cukup? Kayaknya sudah cukup, Bu. Dari yang telah saya ceritakan tadi, dari permasalahan tadi, saya sudah menemukan solusinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Ibu Fitri. Iya, sama-sama Pak Nur. Kebetulan saya juga akan melanjutkan kegiatan saya. Jadi saya izin live ya Pak Nur. Ya, semangat ya Pak Nur, tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan, apalagi kegiatan Pak Nur ini begitu mulia ya, ingin agar semua murid-muridnya itu merasa tertarik ya. Diharapkan nanti nilainya juga jadi bagus ya Pak ya. Ya, Oke ya Pak amin. Nur. Semoga, Bu. Ya, terima kasih, Iya, Ibu. semangat Pak Nur. Saya izin Ya, live ya Pak Nur ya. iya, Bu. Ya, Iya, terima iya. kasih. Tetap Sampai semangat, jumpa Bu. lagi. Ya, Iya, sampai jumpa lagi 2 atau beberapa hari ke depan. Terima ya, kasih. ya, Bu. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Nur. Luar biasa Pak Nur dan Bu Fitri. Proses coaching yang sangat-sangat bagus dari sudah sangat menjiwai baik Bu Fitri selaku coach maupun Pak Nur sebagai coach. Jadi, udah sangat menjiwai sekali ya. Apa yang dirasakan, boleh saya tanya, dirasakan oleh Pak Nur mungkin sebagai coach? Gimana Pak Nur sebagai coach rasanya? Ya, saya senang sekali, Bu, bisa ngobrol tadi kepada Bu Fitri. Ya, secara tidak langsung permasalahan saya bisa dengan sendirinya saya mendapatkan solusinya seperti itu, Bu. Kalau Bu Fitri selaku coach, apa yang dirasakan selama proses coaching tadi? Ya, Bu Fitri, yang dirasakan apa selaku coach? Ya, saya merasa bahagia Ibu bisa membantu Pak Nur untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nur gitu, Bu. Oke. Terkait tadi ya di awal sebelum kegiatan proses coaching, bagaimana yang terkait dari indikator-indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Fitri, apakah sudah tercapai dalam proses kegiatan coaching tadi? Ya, yang saya lihat sudah tercapai ya Bu, karena saya sudah bisa saya sudah menjalankan alur tirta ya, seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah tahu cara ini, coaching ini ya. Jadi tujuannya kan Ulangi. Sinyalnya melambai. Jawabannya aja dari jawaban. iya, Jadi jawabannya pada aja. saat oh ya, pada saat coaching ini Bu, saya bisa menemukan ya, kalau percakapan kami itu sudah mengikuti alur tirta, di mana saya bisa mengetahui apa tujuan dari coaching ini. Jadi kan tadi Pak Nur udah bercerita bahwa tujuannya itu dia mengalami permasalahan, di mana muridnya itu mengalami kok kadang-kadang nggak semangat, tapi kadang-kadang semangat, seperti itu ya. Jadi Pak Nur sendiri juga sudah bisa mengidentifikasi Bu April dalam hal ini, di mana pada saat bersemangat. Nah, muridnya yang bersemangat itu pada saat melaksanakan video. Nah, murid yang ternyata yang melaksanakan video yang bersemangat itu anak-anak yang dari auditorial seperti itu. Nah, jadi Pak Nur sendiri udah tahu gitu. Oh, dia akhirnya menemukan, oh ternyata
minat atau bakat atau gaya belajar seseorang itu berbeda-beda. Makanya Pak Nur mengambil langkah, dia mengambil pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu April. Nah, saya juga bangga karena Pak Nur sendiri akan melaksanakan rencananya seperti itu Bu April. Karena rencananya dia akan lakukan ya, Pak Nur akan lakukan setidaknya 2 hari dari pembicaraan kami ini, dari percakapan kami ini. Nah, jadi saya berharap Pak Nur memang tidak sendiri karena memang Pak Nur katanya udah ada temannya ya tadi Pak Nur ya Pak Dimas gitu dalam menjalankan aksi ini, dan saya sebagai coach cukup bangga, cukup bahagia karena coach saya bisa terbantu dengan percakapan ini, dan saya pasti tunggu lah itu tuh rencana baiknya gitu Bu April. Luar biasa. Nah, pemaparan dari Bu Fitri sebagai coach. Baik, Pak Nur dan Bu Fitri, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan terkait dari pelaksanaan coaching yang sudah tadi dilaksanakan oleh Pak Nur dan Bu Fitri. Kita dalam pelaksanaan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan TIRTA, sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ingin sudah teridentifikasi permasalahannya, kemudian ada rencana aksi, kemudian juga ada tanggung jawab dari coach untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah direncanakan. Di situ pun sudah terbaca bahwa selaku coach bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari situ akhirnya coach pun bisa menjawab sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Sesuatu banget ya, jadi luar biasa. Satu pertanyaan lagi sebelum berakhir, Bu Fitri, bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan hasil Yang pasti yang saya ingin kembangkan Bu, ya kesadaran diri penuh dalam memperhatikan atau mendengarkan coach menceritakan permasalahannya. Saya juga jadi belajar Bu bagaimana menjadi pendengar yang aktif seperti itu, dan yang pastinya saya juga akan terus berlatih untuk ya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan pemantik agar solusinya dapat ditemukan sendiri oleh coach saya Bu April. Dan pastinya kegiatan coaching ini tidak hanya berlangsung di sini saja Bu, saya akan membawanya juga di dalam dunia nyata bersama dengan rekan sejawat saya ataupun dalam kegiatan saya di rumah ya, yang pastinya kan kita juga akan bisa jadi coach buat anak-anak kita, atau kita juga bisa jadi coach untuk seperti itu Bu April. Itu sih yang bisa saya sampaikan kepada Bu April. Ya, terima kasih sekali, jawaban yang sangat luar biasa, sangat bagus, dan kegiatan coaching yang juga sangat luar biasa dari Pak Nur maupun dari Bu Fitri. Mudah-mudahan harapan saya juga sama, bahwa apa yang sudah kita inginkan dari kompetensi yang kita sampaikan di sini disesikan secara luring. Tetap semangat, dan dari Fitri kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Bu April. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya? Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat baik. Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga. Sehat. Mudah-mudahan Ibu sehat juga. Alhamdulillah ya, puji Tuhan, saya juga sehat. Saya senang sekali kalau hari ini saya mendapat jadwal untuk bisa meng-coaching Bapak dan Ibu. Ya, sebelum kita melaksanakan coaching ada beberapa hal yang harus kita bicarakan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching. Ya, nanti saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang sudah
dibuat ya, seperti misalnya apakah sudah melaksanakan alur tirta ya atau belum, seperti itu. Yang kemudian saya juga akan mengamati Bapak dan Ibu apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachi, seperti itu ya. Saya juga akan mendengarkan jawaban dan respon dari coachi, apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari si coach, seperti itu. Dan jangan lupa pada kesempatan coaching ini ya, kita tetap menggunakan prinsip coaching ya Bapak dan Ibu ya, seperti kemitraan, ya proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi pada diri coaching ya. Oke, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pada saat ini, pada kesempatan ini, siapakah yang akan menjadi coach-nya kalau boleh tahu? Saya Bu, jadi coachnya Bu. Oh iya, berarti Pak Haryanto sebagai coach-nya dan Bu April sebagai coaching-nya. Berarti pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada Pak Nur ya Pak ya. Kompetensi apakah yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Ya Ibu, izin menyampaikan ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching itu adalah yang pertama adalah kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Oke, berarti Bapak ingin mengembangkan kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, seperti itu ya Pak Nur ya. Oke, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak dari ketiga ya kompetensi coaching tersebut, apa yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kita kali ini? Ya Bu, dalam ketiganya ya, dari ketiganya yang lebih spesifik yang ingin kami kembangkan yaitu saya mencoba untuk memilih satu atau dua dari tiga kompetensi. Kira-kira apa tuh Pak? Ya, kalau boleh tahu. Yang ingin saya kembangkan dari sini adalah saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh. Oke, siap Pak Haryanto. Nanti saya akan menyaksikan bagaimana proses coaching antara Pak Nur dengan Bu April ya Pak ya. Oke, terus yang berikutnya nih Pak, apakah indikator ya menurut Bapak yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bapak lakukan dalam coaching kali ini? Ya Bu, izin menyampaikan indikator ketercapaian ya apabila coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu, dengan membuat rencana aksi serta bertanggung jawab dalam rencana aksi yang akan dilaksanakan. Oke, saya setuju sekali dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pak Nur. Saya juga sudah tidak sabar nih melihat aksi coaching antara Pak Nur dengan Bu April. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan, izinkan saya juga untuk menjadi observernya. Oke, dipersilahkan Pak Nur dan Bu April, silahkan. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Nur. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Bapak mohon maaf banget. Saya terpaksa mengundang Bapak melalui Google Meet karena saya mendengar informasi untuk 3 hari ke depan itu dari hari kemarin itu Bapak dinas luar. Jadi saya izinkan saya menggunakan media Google Meet untuk menyampaikan unek-unek. Halo, saya yang kepental ini. Ya. Iya. Tadi yang apa? Yang
Google Meet. Dari itu aja. Dari Google Meet aja. Dari mana? Google Meet aja. Dari Oh, jadi Google Meet. oke. Bapak mohon maaf sekali. Saya terpaksa mengundang Bapak melalui link Google Meet karena saya mendapatkan informasi dari kemarin hingga 3 hari ke depan Bapak harus dinas luar. Jadi saya mengundang Bapak lewat Google Meet. Saya pengen ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Mudah-mudahan Bapak berkenan ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa karena memang saya lagi posisi di Surabaya ya Bu ya. Jadi terpaksanya saya tidak bisa untuk mendampingi di sekolah. Kira-kira Bu, apa yang akan Ibu sampaikan ini? Iya Pak, ini terkait dari proses pembelajaran di kelas saya. Jadi saya mengamati itu sepertinya murid-murid itu bosan saat belajar dengan saya. Tapi kadang-kadang semangat juga, tapi kadang-kadang pun terlihat mereka bosan. Nah, saya jadi agak apa ya, pengen mencari tahu kenapa ya Pak ya, pengen cari solusi. Ya Bu, yang saya lihat murid Ibu kurang bersemangat gitu ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang bosan gitu ya Bu ya. Iya betul Pak. Gitu. Kira-kira harapan Ibu atau yang Ibu inginkan itu harapannya seperti apa? Nah, makanya saya mengundang Bapak lewat Google Meet karena saya ingin ada perubahan terkait dari suasana belajar saya di kelas bersama anak-anak supaya suasana belajar bersama anak-anak itu menjadi menyenangkan. Jadi yang saya tangkap ini dari Bu April, Ibu menginginkan perubahan suasana belajar ya Bu ya? Betul Pak. Tadi yang Ibu sudah katakan di awal, ada yang bersemangat, ada yang tidak bersemangat gitu ya, atau yang kurang bersemangat gitu ya. Apakah Ibu sudah mengamati kapan mereka bersemangat, kapan mereka kurang bersemangat? Sebenarnya sih kalau dari pengamatan saya itu sebenarnya sudah menyiapkan semuanya Pak. Jadi saya membuat media-media, kadang saya meminta anak-anak nonton video, kadang saya membuat gambar, ataupun kadang saya mengajak mereka menyanyi. Tapi hasil pengamatan saya ketika saya menggunakan media video ternyata semuanya tertarik nonton video. Sama ketika misalkan saya mengajak mereka menyanyi, ternyata ada juga anak yang ogah-ogahan menyanyinya itu Pak. Jadi tidak semuanya ini tertarik dengan apa yang saya bawa atau saya persiapkan. Padahal itu saya sudah membuat berganti-ganti ya Pak ya, dari video, gambar dan sebagainya. Itu Pak hasil pengamatan saya. Berarti Ibu sebenarnya sudah menyiapkan bahan ya Bu ya, sudah menyiapkan medianya ya. Namun ternyata belum semuanya itu tertarik ya Bu ya. Apakah dalam satu hari tersebut media yang Ibu gunakan sama untuk semua murid? Iya Pak, saya gunakan sama. Saya bergantinya nanti pertemuan berikutnya. Jadi kalau minggu ini saya menggunakan video, ya sudah saya pakai video saja. Nanti baru minggu depan saya ganti gambar gitu Pak. Jadi sama semuanya Pak. Iya, berarti media yang Ibu gunakan sama ya Bu ya? Iya betul Pak. Apakah Ibu mengamati ya pada saat apa murid Ibu tertarik dengan media yang Ibu gunakan? Saya mengamati ternyata dari yang anak-anak ketika saya membuat video, menonton video, saya amati ada beberapa anak yang tertarik. Kemudian ketika menggunakan gambar, saya amati ada yang tertarik dengan gambar, tapi ada tidak. Jadi saya mencoba, oh ternyata tiap anak itu berbeda-beda keinginannya ya Pak ya. Ada yang suka gambar, ada yang nggak suka video,
ada yang lebih suka menyanyi, tapi ada juga yang nggak suka menyanyi gitu ya Pak ya. Oh, jadi ketertarikan setiap murid berbeda ya Bu ya? Nah, dengan keberbedaan itu, ya ketertarikan media yang berbeda-beda itu, apa yang saat ini Ibu pikirkan? Saya terpikir untuk mencari gaya belajar anak ya Pak. Apa saya harus melakukan tes diagnostik dulu ya, sehingga saya tahu gaya belajar anak. Dari situ maka nanti saya bisa memetakan mana anak yang suka audio, mana yang visual, dan mana yang kinestetik. Sepertinya seperti itu deh Pak. Baru terbayang sekarang saya Pak. Seperti itu ya Bu ya. Artinya untuk melakukan itu, Ibu perlu mengetahui minat belajar anak itu ya Bu ya? Betul Pak, betul. Dengan mungkin melakukan observasi dan tes diagnostik gitu ya. Betul Pak. Kemudian selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan setelah mengetahui minat mereka? Setelah saya observasi, nanti kan ketemu tuh Pak, anak-anak yang kinestetik. Nah, mana yang audio dan visual, saya akan sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kalau yang kinestetik mungkin, jadi saya dalam satu pertemuan harus siap semuanya. Kalau yang kinestetik mungkin saya suruh mereka menyanyi. Mungkin. Jadi disesuaikan dengan gaya belajarnya, dengan saya menyiapkan media-media sesuai dengan gaya belajar mereka, begitu kali ya Pak ya? Wah, bagus sekali Bu rencananya Bu, ya luar biasa sekali. Kira-kira kapan Bu akan diterapkan rencana Bu April? Wah, masih ada satu pertemuan lagi di minggu ini untuk anak-anak. Bisa secepatnya Pak, malam ini akan saya perbaiki tuh modul saya, akan saya sesuaikan. Nanti kebetulan besok saya bertemu, saya bisa melaksanakan observasi atau gaya belajar, dan pertemuan minggu depan saya akan melakukan aksi ini Pak, menyesuaikan dengan gaya belajar anak dengan media yang sesuai Pak. Ya, baik. Kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam pelaksanaan rencana Ibu April tersebut? Kira-kira siapa yang membantu? Ternyata ini sudah dipraktekkan oleh Bu Ida, teman satu rumpun mata pelajaran saya. Saya akan coba konsultasi dengan beliau, kemudian nanti saya akan tanyakan bagaimana kendala-kendalanya, dan saya minta beliau bisa mendampingi saya untuk melaksanakan aksi saya itu. Di samping mungkin saya akan meminta teman satu rumpun yang lain untuk bisa membantu terlaksananya aksi yang sudah saya rencanakan, Pak. Baik. Nah, mungkin sekarang apa yang Ibu rasakan dari setelah kita melakukan diskusi ini? Wah, saya senang banget, Pak. Oh, ternyata baru ketemu sekarang solusinya ya, Pak ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Dari saya ditanya-tanya Bapak, saya jadi ketemu solusinya. Jadi lebih senang, mudah-mudahan solusi yang hari ini bisa lebih baik lagi, Pak. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Semoga yang sudah Ibu rencanakan berjalan dengan lancar, dengan baik, ya Bu ya. Nah, nantinya saya ingin mendengar lagi cerita Bu April setelah Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Siap, Pak. Saya akan siapkan semuanya. Saya jadi udah pengen cepet-cepet ngajar dan pengen lihat aksi saya, karena saya yakin saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya. Saya akan segera ceritakan ke Bapak kembali. Kalaupun Bapak sibuk, mudah-mudahan Bapak berkenan untuk kita bertemu lagi melalui Google Meet ya Pak ya. Ya, insya Allah. Ya. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan lancar untuk kegiatannya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bapak, sehat-sehat ya Bapak ya. Ya, sehat-sehat juga Bu April. Mohon izin saya live ya Bu ya, karena akan ada silakan. Iya Bapak, silakan. Tetap semangat. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diberi acungan jempol, dikasih aplaus. Oke. Oke, bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching ini? Bu April, Pak Nur, senang? Ya, Lega? senang ya, senang Bu Fitri ya. Santai melakukan. Senang Iya. tapi. Saya senang sekali saya mengikuti dari pertama hingga terakhir ya Pak. Ibu, izinkan saya memberikan sedikit hasil observasi saya ya, sedikit masukan atau pengamatan saya terhadap coaching yang Bapak dan Ibu lakukan. Oke, bagaimana Bapak, Ibu tadi proses coachingnya menurut Bapak dan Ibu apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, kalau menurut saya sudah berjalan dengan lancar ya. Tadi sudah istilahnya sudah bisa tektokan lah dengan Bu April gitu. Iya, karena saya juga melihatnya seperti itu ya, Pak Har ya dan Bu April ya. Terus apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching nih terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yuk, Bu April. Ya, bukannya ke saya ya? Iya. Pak Har. Ya kebalik lagi. Oh iya, kembali lagi. Har. Coachingnya Pak. Oh iya, Pak Har semua ya. Oke, kalau begitu kita ulang. Oh ya, Pak Har ya, saya ingin bertanya nih kepada Pak Har nih, apa saja yang sudah dilakukan nih pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Har? Ya Bu, izin menyampaikan jawaban tadi pada saat coaching ya. Saya sudah berusaha ya, saya sudah melakukan sesuai dengan tahapan coaching, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Itu saya sudah coba laksanakan. Kemudian saya juga senang sekali karena coach juga sudah dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan bertanggung jawab dalam hal melaksanakan. Iya, betul sekali Pak ya. Saya juga melihat sudah lancar dan yang saya lihat juga ya ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan terkait coaching tadi. Saya melihat tadi ya ekspresi ya mimik wajah dari Pak Nur dan Bu April sudah ada chemistry-nya, memang benar-benar layak antara coach dan coachee. Lihat juga alurnya ya sudah menjelaskan tentang alur tirta di mana tujuannya sudah disampaikan tadi ya. Bu April sendiri sudah menyampaikan kepada Pak Nur tentang tujuan dari percakapan ini, dari coaching ini. Dan Bu April juga sudah mengetahui gitu ya, sudah menceritakan apa sih permasalahannya dan Pak Nur sudah membantu Bu April untuk menemukan, mengidentifikasi kira-kira apa ya yang bisa gitu ya, apa ya yang bisa membangkitkan seperti itu ya untuk Bu April bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Pak Nur juga di sini sudah membantu Bu April ya untuk kira-kira rencananya bagaimana ke depannya. Pak Nur sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan memancing gitu ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing Bu April untuk berpikir keras mencari solusi seperti itu sampai akhirnya Pak Nur sudah bisa memancing Bu April juga kira-kira siapa yang bisa membantu Bu April ya. Jadi dengan kata lain coaching kali ini sudah berjalan dengan baik, sudah melaksanakan alur tirta, semuanya udah dapet pet ya kan. Nah, oke, jadi kata kunci Bu April juga sebagai coach juga sudah bisa menjawab ya, menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Nur gitu ya. Kan karena biasanya kalau yang ditanya apa, yang dijawab apa, tapi kali ini coachingnya benar-benar apa yang ditanyakan Pak Nur disambut baik jawabannya dengan Bu April. Apa yang diinginkan oleh Bu April dapat dipancing gitu ya. Bisa Pak Nur itu membangkitkan solusi atau jawaban yang Bu April sendiri akhirnya bisa menemukan gitu ya. Oke, saya senang sekali bisa ikut menyaksikan coaching antara Pak Nur dan Bu April. Oke, ada lagi nih Pak nih.
kompetensi apa yang kira-kira ingin Bapak kembangkan ya setelah Bapak melaksanakan coaching ini, seperti itu. Ya, Bu Putri, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kehadiran penuh ya Bu ya. Dalam hal ini ya mungkin untuk kondisi sekarang dengan menggunakan tatap maya, mungkin suatu saat bisa kita praktekkan secara langsung dengan metode fluid seperti itu. Kemudian ada beberapa hal, mungkin salah satunya konsistensi ya Bu ya. Dalam arti mudah-mudahan ketika kegiatan coaching ini, coach bisa konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seperti itu. Ya, betul sekali Pak Nur ya. Dari kegiatan kali ini semoga bukan hanya di Jimit ini saja ya Bapak dan Ibu kita bisa menerapkannya, tapi harapan saya sebagai observer ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam tugas kita mengajar ataupun nanti posisi kita benar-benar menjadi kepala sekolah ya, coach buat anak kita atau coach buat orang tua murid kita ya. Alangkah baik aksi nyata dari coaching ini bisa kita terapkan ya. Kurang lebihnya saya sebagai observer mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya mengobservasi Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.